Apa sebenarnya fungsi polisi? Kita semua pasti pernah berinteraksi dengan polisi, entah itu polisi lalu lintas atau bahkan polisi tidur. Tapi pernah tidak kita bertanya, sebenarnya apa fungsi polisi? Dari mana lembaga ini berasal? Dan apakah polisi di Indonesia hari ini sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Mari kita mulai dari sejarah. Konsep kepolisian modern lahir di Eropa, terutama setelah berdirinya kepolisian sipil di London pada tahun 1829 oleh Robert Peel. Ia dikenal sebagai bapak kepolisian modern. Prinsip utama yang ia bangun sangat sederhana tetapi kuat. Polisi adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat adalah bagian dari polisi. Artinya, polisi bukan alat penguasa tetapi pelayan rakyat. Bahkan, prinsip Robert Peel menekankan bahwa legitimasi polisi berasal dari kepercayaan publik, bukan dari kekuatan senjata. Semakin dipercaya masyarakat, semakin efektif kepolisian bekerja. Sebaliknya, ketika kepercayaan publik turun, maka stabilitas negara ikut terancam. Dalam sejarahnya, kepolisian dibentuk untuk menjaga keamanan publik, menegakkan hukum, dan melindungi hak warga negara. Polisi ada untuk memastikan ketertiban sosial, bukan untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Sekarang kita lihat di Indonesia. Secara konstitusi, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat negara. Ini penting. Polisi bukan aparat pemerintah. Negara adalah milik rakyat, sedangkan pemerintah hanya pengelola sementara. Artinya, tugas utama polisi adalah melindungi seluruh rakyat tanpa membedakan kepentingannya. Namun, dalam praktiknya, banyak kritik yang muncul. Survei lembaga seperti Transparansi Internasional menunjukkan bahwa sektor penegakan hukum di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, rentan terhadap korupsi. Selain itu, berbagai survei kepercayaan publik juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum fluktuatif dan sering menurun setelah kasus besar. Di Indonesia sendiri, berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian dalam beberapa tahun terakhir memperburuk citra institusi. Kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo misalnya, menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian modern Indonesia. Kasus ini bukan hanya kriminal, tetapi juga melibatkan obstruction of justice yang dilakukan oleh sejumlah pejabat kepolisian. Selain itu, terdapat berbagai kasus lain seperti penyalahgunaan narkotika oleh oknum polisi, suap, kekerasan, hingga pelanggaran etik yang terjadi di berbagai daerah. Dalam dokumen yang dihimpun dari berbagai laporan, terdapat puluhan bahkan ratusan anggota kepolisian yang diberhentikan setiap tahun karena pelanggaran berat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masalah bukan hanya individu, tetapi juga sistem pengawasan dan budaya institusi. Banyak pengamat menilai bahwa reformasi kepolisian pasca reformasi 1998 belum sepenuhnya berhasil mengubah mentalitas lama. Disinilah muncul kritik utama. Mentalitas sebagai aparat masih seperti kaula di keraton, yaitu loyal kepada penguasa, bukan kepada rakyat. Padahal, dalam negara demokrasi modern, polisi harus netral dan profesional. Polisi tidak boleh menjadi alat kepentingan pemerintah atau kekuasaan. Jika polisi hanya berpihak pada pemerintah, maka rakyat kehilangan pelindungnya. Ini berbahaya, karena salah satu fungsi negara adalah melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan. Secara teoritis, dalam negara hukum, polisi adalah garda terdepan perlindungan hak asasi manusia. Mereka harus melindungi semua warga negara, termasuk yang tidak kritis terhadap pemerintah. Polisi tidak boleh diskriminatif, tidak boleh represif, dan tidak boleh tunduk pada tekanan segelintir orang. Jika kita kembali pada prinsip awal kepolisian modern, maka polisi harus menjadi institusi yang independen, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Artinya, kritik terhadap polisi bukan berarti anti polisi,
Justru sebaliknya, kritik adalah bentuk kepedulian agar institusi ini kembali pada tujuan awalnya, melindungi rakyat. Kita ingin polisi yang dihormati, bukan ditakuti. Polisi yang dipercaya, bukan dicurigai. Polisi yang berani menegakkan hukum, bahkan kepada penguasa sekalipun. Karena pada akhirnya, keamanan negara tidak ditentukan oleh kekuatan senjata, tetapi oleh kepercayaan rakyat. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana menurut kalian? Apa reformasi yang paling penting untuk memperbaiki kepolisian di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share agar diskusi kritis seperti ini semakin luas.